Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Yang mana di sini ada beberapa penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Sebelum melihat dari kata belajar, ada gambar dua orang lagi yang sedang bertanya, belajar. Apa sih belajar itu? Apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan setiap orang secara maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu dari belajar tersebut. Di dalam Islam mengajarkan umatnya untuk terus belajar selagi masih ada kesempatan sebelum jasad bersatu dengan tanah. Nah, kan jelas. Kalau di Islam sudah jelas, utlubul ilma nalaji. Itu adalah ilmu dari lahir hingga sampai ke tiang lahat. Atau hadis, salah satu hadis juga yang disebut utlubul ilma walau bisin. Itu adalah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, dari situ sangat pentinglah belajar. Ada beberapa pandangan mengenai belajar. Salah satunya menurut Paul, belajar adalah perubahan struktur mental individu yang memberikan untuk menunjukkan perubahan perilaku. Adapun Whitehurst mengemukakan juga bahwa belajar adalah suatu perubahan di dalam diri pribadi yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, dan satu pengertian. Nah, maksudnya dari kedua itu adalah belajar adalah proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, proses tersebut tidak cukup untuk menjadi tahu, tapi ada menunjukkan perilaku, kecakapan, kebiasaan, kepandaian, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua. Menurut Ngalim Purwanto dalam buku Psikologi Pendidikan. Yang pertama adalah faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri, yang kita sebut dengan faktor individual. Yang dimaksud dengan faktor individual yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang dimaksud dengan faktor organisme itu salah satunya faktor kematangan, pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan pribadi. Nah, maksud dari salah satu faktor kematangan ini atau pertumbuhan bahwasanya kematangan pada seorang diri manusia atau mahasiswa itu sangatlah penting untuk mempengaruhi proses belajarnya. Harus ada kecerdasan, latihan, terus motivasi atau dorongan-dorongan dari berbagai pihak. Salah satunya seperti orang tua, guru, dan masyarakat. Sedangkan faktor
di luar individu. Faktor yang kita sebut dengan faktor sosial. Faktor sosial tentunya keluarga, guru, cara mengajar, alat-alat yang digunakan dalam belajar, lingkungan kesehatan tersedia, dan motivasi sosial. Nah, terutama pendidikan yang paling utama sebelum pada guru atau sekolah adalah orang tua. Karena ada tiga, tiga, tiga pola pendidikan dasar yang harus kita pegang. Yang pertama adalah pendidikan pendidikan diri, yaitu masih pendidikan diri, pendidikan pada orang tua. Yang kedua, pendidikan pada guru. Yang ketiga, pada masyarakat. Nah, untuk selanjutnya itu ada dua faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah dari dari dalam. Contohnya jasmani. Jasmani adalah kesehatan cacat tubuh. Ini juga sangat mempengaruhi dalam belajar, terutama kesehatan. Karena jika jiwa sehat, maka belajar akan menjadi nyaman. Cacat tubuh. Nah, cacat tubuh ini juga mempengaruhi juga karena siswa atau peserta didik biasanya ada yang kurang percaya diri dengan ketidaksempurnaan pada dirinya, atau istilahnya itu mempunyai cacat fisik dalam diri. Nah, itu juga sangat mempengaruhi untuk belajar. Bisa tidak menjadi nyaman atau ada sifat bullying dari antar teman. Yang selanjutnya yaitu faktor intern psikologis. Psikologis ini meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Ya, salah satunya misalkan minat. Ya. Minat ini juga sangat harus didorong dalam proses belajar. Misalnya, ada salah dari beberapa siswa, satu kelas ada 20 siswa. Minat dan bakat siswa kan bermacam-macam. Jadi dari situ bisa kita kembangkan untuk menggali potensi pada diri siswa. Ada yang bakatnya di di bulu tangkis, sepak bola, terus kesenian, musik. Nah, kita harus membedakan bakat-bakat tersebut supaya apa? Supaya apa yang diminati atau itu tersalurkan untuk penunjang kesuksesan dalam belajar. Harus kita bikin. Terus yang
ketiga faktor internya ada kelelahan, lelah jasmani, lelah rohani. Nah, ini juga sangat-sangat penting. Lelah jasmani juga bisa tidak menjadi konsentrasi dalam belajar, tidak menjadi kurang semangat. Lelah rohani ini juga 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 mempengaruhi dalam belajar. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal, faktor dari luar. Faktor yang sini faktor keluarga. Cara orang tua mendidik, hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang budaya. Ya, ini faktor eksternal ini juga pengaruh utama dalam belajar. Cara orang tua mendidik, ya. Bagaimana cara orang tua itu mendidik anak-anaknya supaya bisa sukses. Terutama ada motivasi dan dorongan dari anggota keluarga. Terus suasana rumahnya bagaimana. Jika suasana rumahnya sering bertengkar atau kurang perhatian, ini juga mempengaruhi terhadap belajarnya siswa atau peserta belajarnya siswa itu. Jadi kurangnya pengertian orang tua, terus dari pihak bapak atau ibu atau kakak bisa. Latar belakang budaya. Latar belakang budaya ini di latar belakang budaya ini juga masuk di lingkungan atau masyarakat. Jika siswa atau peserta didik itu di lingkungannya orang-orang yang dalam dalam arti lingkungannya itu lingkungan pendidikan, maka itu sangat potensi atau sangat mempengaruhi, ya. Karena dalam latar belakang budaya ini bermacam-macam. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memilah dalam hal pergaulan, terutama di masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu beberapa konsep belajar yang sering terjadi pada lingkungan belajar yang perlu kita hindari. Di sini ada masalah, ada solusi. Nah, yang salah contohnya seperti ketegangan dan stres. Bagaimana solusi? Ya solusinya bagikan ketenangan pada siswa. Terus kebosanan siswa misalkan bosan dalam belajar. Ini terus pembelajaran gurunya misalkan monoton dengan ceramah atau menulis banyak. Nah, solusinya bagaimana? Ya minat bakatnya siswa dikembangkan. Bisa misalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau IPA, kita ajak siswa itu keluar dalam proses belajar, tidak harus dalam kelas. Nah, kita minat
minat atau bakat kita akan disalurkan. Bukan yang paling dominan ini dalam minat biasanya pembelajaran kesenian. Di situ kita salurkan kan bakat atau minat siswa itu untuk berkarya. Terus kontrol otoriter, rasa hormat pada orang lain. Ya, masalahnya ini kontrol otoriter, solusinya itu rasa hormat kepada orang lain. Bagaimana rasa hormat itu harus kita kita terapkan, atau akhlak, karena ilmu tanpa tanpa ada akhlak itu kurang begitu sempurna. Istilahnya itu kedudukan yang paling utama adalah terutama akhlak. Terus untuk belajar terasa berat, belajar terasa berat. Ya, bagaimana solusinya? Ya, kita harus mencari solusi belajar terasa menyenangkan. Bagaimana guru itu membuat kita menjadi senang. Kan kita ajak jalan-jalan ke keluar dalam pembelajaran, praktek 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 itu. Kita ya baiknya kita ajak tidak di luar, bisa ke masjid atau di sekolah atau di mana, supaya apa? Supaya kejenuhan siswa dalam kelas itu bisa fresh untuk menerima apa yang diterapkan atau yang dipelajari dalam materi tersebut. Rasa perspektif pembelajaran. Perspektif pembelajaran ini ada ada praktis pembelajaran yang pertama adalah tak sadar tak kompeten. Terus sadar tak kompeten, sadar kompeten, taraf profesional. Maksud dari empat tersebut atau tiga itu apa? Yang pertama, yaitu matra ketidaksadaran atas ketidakmampuan diri. Kita harus mengalami proses penyadaran diri pada diri kita. Bisa dari memegang tidak mungkin pasangan dari luar, atau istilahnya itu tahap-tahapan dalam pembelajaran, yaitu persiapan timbulnya minat, terus penyampaian, pelatihan, dan penampilan hasil.
Untuk yang terakhir dari beberapa penjelasan apa para di atas itu bahwa bisa disimpulkan ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari kondisi jasmani dan rohani siswa, kematangan bersiasat, minat, latihan, motivasi, dan konsep diri. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain pendekatan belajar, bagaimana pendekatan belajarnya di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, terus kondisi keluarga, guru, kesempatan yang tersedia. Kesempatan yang tersedia ini bagaimana dia itu di kesempatan yang tersedia itu bagaimana siswa untuk bisa tetap belajar dalam keadaan apapun. Ya, kita harus sering memberi motivasi pada siswa-siswa yang kurang memiliki kesempatan untuk belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.